Pembukaan lengkap. Oke, pertama kita sebelum melakukan apapun kita cuci tangan. Lihat ya, kena sopo. Setelah itu baru kita lakukan TTV. Yang pertama cek suhu. Permisi ya Bu, sedikit. Setelah itu kita lakukan tensi. Ada ibunya. Ini langsung skip ya. Ini kita lakukan tensi. Tensinya normal 120/80. Kemudian kita lakukan cek nadi 80 kali per menit normal. Baru kita lihat kontraksinya. Suhunya sudah diambil. Kita cek kontraksi di perut ibu. Kita lihat dalam 10 menit itu berapa kali kontraksi, frekuensinya, kemudian durasinya itu selama berapa detik. Jika sudah, ibu di sini kita lihat ada tanda gejala kedua, yaitu doran, teknus, perjol, vulka. Doran, dorongan meneran, teknus, tekanan pada anus, perjol, perineum menonjol, dan vulka, vulva membuka. Ini terlalu membuka, ini terlalu. Setelah itu baru kita siapkan alat, siapkan diri. Siapkan diri. Enggak sih, bentar. Tetap TTV. APD lengkap. Ada tensi, napasan, suhu juga. Sebenarnya cuci tangan lagi. Setelah itu kita pasangkan underpad pada ibunya. Ini sih Bu, bisa diangkat. Kemudian kita buka semua alat. Kita taruh strip pada tempatnya. Kita buka. Ya, menutup. Kemudian kita buka ampul. Hidukain, siapkan hidukain. Dan oksitosin 10 unit. Kita nanti nggak apa-apa. Kemudian kita buka kasanya. Sudah. Baru kemudian kita memakai sarung tangan. Kita pakaikan handuk pada ibunya. Sudah, baru kita memakai handscoon steril yang tangan kanan terlebih dahulu. Perhatikan kesterilannya lah ya, karena ini akan. Kemudian baru kita ambil speed untuk oksitosin. Cara ngambilnya kita tempelkan dulu oksitosin, masukkan speednya ke oksitosinnya, ke ampulnya, baru kita angkat dan kita ambil. Berarti berapa? Kemudian jika sudah, hidukainnya juga sama. Kita masukkan dulu speednya ke ampul. Baru ini kurang berapa ya, handscoonnya kok gede. Jika sudah, satu seharusnya tadi ya kita dekatkan alatnya ini. Seharusnya tadi ya Rek, pas sebelum
handphone steril yang kanan. ABCT-nya dekat sini. Setelah itu sudah, berarti kita pakai handphone yang tangan kiri. Sudah, ini steril ya. Baru kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Ambil 5 kapas, celupkan di ABCT, peras, bersihkan labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, terus dari vestibulum. Sudah, ini kita kan sudah nyentuh, nggak apa-apa. Terus kita lakukan VT. Karena tadi udah ada tanda gejala kedua, tapi tetap kita lakukan VT untuk memeriksa apakah pembukaannya lengkap. Kita masuk jari tengah, terus dorong ke bawah, tarik ke bawah, baru masuk telunjuk. Setelah itu kita VT, kita lihat pembukaannya lengkap, efisiennya 100%, kemudian bidang HOTS 4, UUK lintang kanan, tidak teraba bagian kecil dan tidak teraba bagian terkecil janin, ketubannya utuh. Baru karena ketubannya utuh, kita langsung lakukan amniotomi tanpa melepaskan tangan yang satunya. Itu loh. Baru kita masukkan ini secara perlahan. Ini terbalik, kelihatan ini. Baru kita masukkan. Ini harusnya kalau ada vaginanya enak sih. Dimasukkan. Kalau sudah masuk, baru kita putar seperti ini. Nah, ini yang di luar. Setelah itu, kalau sudah diputar seperti ini, tangan yang sebelah kiri berada di perut ibu untuk memastikan tidak ada kontraksi. Kalau tidak ada, baru kita gores sedikit. Setelah itu ketubannya pecah, baru kita balik setengah kocernya, kita balik, terus kita keluarkan. Kotak ini dilebarkan menggunakan tangan ketubannya. Sudah, ini boleh keluar tangannya. Baru ini boleh diinggirkan. Setelah itu kita ambil dus steril. Aduh, dibaca gede ini tolong. Kita bentuk segitiga ya guys. Segitiga. Kemudian di sini ibunya mulai meneran, baru kita masukkan tangan yang kiri itu tegak lurus. Kemudian bantu ibu untuk meneran kalau sudah ada kontraksi. Ibu meneran ya bu, tarik nafas, buang, ayo meneran. Sudah, kalau misalkan ibunya sudah nggak berkontraksi, istirahatkan. Kita boleh lepas, agak mundur dikit. Kita boleh lepas, kemudian istirahatkan ibu, boleh diminta untuk minum, dan kita cek DJJ. Ambil kasar. Kemudian kita cek DJJ ibu. Kita lihat DJJ-nya normal, Bukan. DJJ normal 130 kali per menit. Setelah itu kita letakkan lagi.
Jika sudah, misalkan ibunya mulai menelan lagi, baru kita instruksikan untuk mengejan lagi. Ibu boleh mengejan lagi, Bu. Tarik nafas, ayo, dorong pelan-pelan. Sudah, jika ini udah crowning dan terlihat itu ternyata perineumnya kaku, maka kita lakukan episiotomi. Yang tadi kita ambil lidokain, yang tadi sudah kita ambil. Dan kita suntikkan pada perineum untuk dilakukan episiotomi. Kita lindung kepala bayi. Kita lakukan suntikan secara SC searah epis yang akan kita lakukan, yaitu mediolateral. Jadi kita lakukan secara SC. Kita sudah, kemudian kita aspirasi, pastikan tidak ada darah, baru kemudian disuntikkan. Kita sudah. Dibuang di safety box. Kemudian kita lakukan episiotomi. Kita ambil gunting epis, oke, arahnya seperti ini. Nah, kita lakukan pengguntingan mediolateral, gunting sekali, gunting, crack, gitu. Kemudian jika sudah, letakkan di bengkok. Kita bantu ibu untuk meneran kembali ketika ada kontraksi. Ayo ibu, meneran ibu, tarik nafas, buang nafas, ayo mengejan, terus nah, kepala keluar, baru kita usap kepalanya. Kemudian kita sanggah dulu, kita cek lilitan, pastikan tidak ada lilitan. Setelah itu kita tunggu bayi itu putar paksi luar secara spontan. Putar paksi keluar, biparietal, curam ke bawah lahir bahu depan, elevasi ke atas lahir bahu belakang, kemudian kita sanggah dan kita susur. Dan lahirlah bayinya. Kemudian kita bersihkan badan bayi, keringkan, kecuali telapak tangan. Ini sambil cek TTW. Ya, kita lakukan cek TTW dan juga kita lakukan Apgar score pada 1 menit dan 5 menit setelah bayi lahir. TTW, tonus, tangis, dan warnanya. Selanjutnya, bisa di-pause nggak? Setelah itu kita ganti dengan kain. Namanya 33 cm. Harusnya kain aja, bener kalau misalkan handuk. Habis itu sub fronto circumferentias Kita ganti ya. fronto occipitalis. Kita berikan rangsangan taktil pada bayinya. Miringkan. Ini sangat sensitif ya. Beri rangsangan taktil. Baru kita ambil handuk yang sudah basah. Letakkan di ember. Pada ember buang. Baru kita tutup ya bayinya supaya tidak kedinginan. Nah, baru kita cek apakah ada bayi kedua. Cek TFU ibunya. Oh, tidak ada bayi kedua. Baik, bagus. Baru kita masuk dulu sayang. Kita beritahu ibu untuk lakukan suntik oksitosin. Ibu, ini saya akan lakukan suntik oksitosin ya Bu, supaya kontraksinya bagus untuk pengeluaran plasenta. Ibu, baru kita lakukan suntik oksitosin di paha sepertiga paha secara IM 10 unit oksitosin. Apa tengok? Pastikan. Kita aspirasi, jangan lupa pastikan tidak ada darah, baru kita suntikkan. Nah itu buang di safety box harusnya. Nah itu kita lakukan perawatan bayi baru lahir, yaitu plasentanya.
ambil klem ya, kita klem. Kalau di ini tuh 5 cm di modul, 5 cm dari pusar bayi. Kita klem 5 cm. Kemudian kita ambil klem yang kedua. Klem yang kedua kita letakkan 2 cm dari klem pertama. Anggap saja ini 2 cm ya guys. Setelah itu kita lakukan pengguntingan tali pusat. Kita lakukan pengguntingan tali pusat, lindungi area bayi. Kita lakukan pengguntingan. Ya, dah. Setelah itu kita letakkan. Ini boleh di. Nah ini letakkan ini. Bengkok lah. Baru kita ambil ini. Enggak, ini terlalu panjang guys. Tidak terlalu potong dong. Nggak kita ambil apa namanya ini? Benang. Tali steril, ya benang steril. Ya benang untuk tali pusat ya. Kita tali. Kemudian pertemukan jempol ketemu jempol. Dia lo jok riwari sing ngoreksi dirimu. Kemudian ini jempol ketemu jempol. Baru boleh kita balik juga di bawah klem. Jempol ketemu jempol lagi. Jempol ketemu jempol. Kalau misalkan panjang boleh kita gunting. Lindungi bayi. Lalu kita boleh ambil klemnya. Kita akan dibengkok. Setelah itu kita boleh lakukan IMD, guys. Caranya pegang ini dada bayi, bahunya. Yang tangan kanan pegang bokong dan juga kedua kakinya. Terus kita balikkan ke ibunya. Nah ini harus skin to skin, jadi kita buka selimutnya dulu, kita tempelkan kulit ke kulit ya, bayi ke ibunya di atas perut ibu. Biarkan bayi nanti merangkak mencari puting. Kita pasangkan topi supaya tidak kedinginan bayinya. Ibu, ini bayinya biarkan menyusu ya Bu, biarkan nanti mencari putingnya untuk menyusu nih. Ya, jika sudah selesai perawatan bayi baru lahir, nah kita lihat adakah tanda-tanda pengeluaran plasenta, yaitu semburan darah, tali pusat pemanjang, dan uterus globuler. Jika ada, misalkan tuh keluar semburan darah dan tali pusat memanjang, baru kita siap-siap untuk pengeluaran plasenta. Kalau misalkan ini klemnya jauh dari vagina, boleh kita dekatkan 5-10 cm di depan vagina atau vulva. Kita dekatkan. Kemudian kita siap-siap untuk pengeluaran plasenta. Posisi tangannya seperti ini. Kemudian tangan yang kiri jangan lupa dorsokranial di perut ibu. Ini dorso menekan ke bawah, kemudian dorong ke atas. Terus kalau ibu ini ada kontraksi, baru kita tarik ya, perlahan kita tarik sambil kita tarik. Kalau misalkan ini masih jauh, belum nampak apa plasentanya, boleh kita dekatkan lagi klemnya 5-10 cm depan vulva. Baru kemudian kita lakukan lagi seperti tadi dorsokranial. Ketika ada kontraksi, baru kita lakukan pengeluaran plasenta. Tarik. Kalau sudah keluar di depan vulva terlihat, baru kita lakukan peeling. Sudah terlihat di depan vulva, kita lakukan peeling. Kemudian letakkan
Jika sudah, baru kita cek kontraksi ibu sambil kita masase. Oh, kontraksinya bagus. Kita masase, kontraksinya bagus. Baru kemudian kita cek kelengkapan dari plasenta. Dari amnionnya lengkap, kotiledonnya lengkap 8-11 sampai 20, korinnya juga lengkap. Bagian maternal, bagian ibu dan bagian bayi atau fetalnya juga lengkap. Baru ini boleh kita letakkan di bak plasenta khusus, kita letakkan. Jika sudah, baru kemudian kita cek laserasi. Ambil kasa, kita cek. Tadi karena kita lakukan episiotomi, boleh kita dep pada bagian yang kita epis, kita dep derajat berapa, derajat 2 ternyata. Nah, kemudian di sisi lain juga boleh kita lakukan pemeriksaan apakah ada robekan, karena bisa jadi ada robekan di tempat lainnya. Kita dep, oh tidak ada hanya di tempat kita episiotomi. Nah, setelah itu kita lakukan penjahitan. Skip ya, skip. Ya, pokoknya kita beritahu ibu ini akan saya lakukan penjahitan ya bu, karena tadi ada saya lakukan penyedingan untuk membantu pengeluaran bayi ibu. Jadi nanti setelah ini akan saya jahit di premiumnya. Oke, sudah. Jika sudah selesai dijahit, baru kita bersihkan ini dup sterilnya, kita ambil. Kemudian kita cek perdarahan ibunya. Cek perdarahan. Ambil perdarahannya 200 cc normal ya. Baru kita ambil tidak ada, kan tidak ada, kita pakai seadanya. Kita bersihkan. Oh no, Dua air. Dan ini menggunakan larutan klorin dulu, bersihkan. Kemudian dengan yang kedua dengan air bersih. Dengan air bersih 2 kali ya. Air bersih 2 kali. Baru kemudian kita ambil underpadnya. Kan ini kan darah. Ambil underpad, boleh kita bersihkan lagi. Pokoknya ini bersihkan pakai air larutan klorin sama air bersih ya. Boleh sama 1:2. bednya. Kemudian baru kita pasangkan. Enggak ada ya Re, tapi ini harusnya pasangkannya pembalut. Pasangkan pembalut. Kebalik nih. Pasangkan pembalut dan juga pembalut ya. Dan juga pasangkan celana dalam. Kemudian pasangkan jariknya ibu. Nah itu kita ini lihat, ini lepas di larutan klorin, dibasuh dulu, terus lepas secara terbalik, direndam 10 menit. Kemudian kita boleh bariskan alat semuanya direndam di larutan klorin secara terbuka. Kemudian kita evaluasi ibu, kita ajarkan pada ibu ini kontraksi lebih baik. Bu, ini kontraksi yang baik ya Bu, mengeras seperti ini. Ini supaya tidak terjadi perdarahan. Jadi kalau misalkan nanti tidak berkontraksi atau perutnya ini lembek, ibu bisa rangsang dengan dimasase, dielus-elus gini aja Bu, nggak perlu ditekan-tekan ya, supaya tidak terjadi pendarahan gitu. Setelah diajarkan, baru kita lakukan kalau IMD-nya sudah 1 jam ya, kita lakukan perawatan asuhan bayi baru lahir. Dan selama evaluasi itu 2 jam, itu selama 1 jam pertama setiap 15 menit dan 1 jam kedua setiap 30 menit kita lakukan evaluasi TTV juga, kemudian HIS-nya juga bagaimana, dan juga perdarahannya melalui soft check. Kemudian karena ini sudah IMD 1 jam, boleh kita ganti pakai, kita boleh cuci tangan dulu, kita ganti handscoon bersih saja. Itu nih pakai handscoon enggak ya? Victor? Enggak sih? Tapi kan bersih.
Itu tipe saya handphone bersih. Aku sempat kebalik aja. Handphone bersih. Terus kita ambil kita potek sampelnya. Kemudian kita ambil siapkan kita ya Rek. Kemudian boleh kalau misalkan tadi ini bukan bedongan, misalkan ini handuk ya, boleh kita misalkan ya Rek, ada bedong kedua, boleh kita siapkan gini ya, maksudnya ini siapkan bedongan loh, bin enak. Jadi pas nanti ambil bayinya udah siap bedong. Nah, ini gini. Nah, Ibu, kan ini sudah IMD. Kita ambil, Bu, saya ambil ya. Saya rawat bayinya dulu nih, Bu. Iya. Oke, kita ambil. Kemudian kita lakukan timbang badan, berat badan. Kemudian baru setelah timbang badan kita letakkan bayi. Kita pakaikan baju dulu. Kita pakaikan baju pada bayinya supaya tidak kedinginan ya. Ini kita pakaikan, kemudian kita siapkan salep. Udah videonya belum? Salep mata 1%. Kayak gini, dari dalam keluar, konjungtivanya dibuka, kemudian dari dalam keluar. Setelah itu kita suntik Fitka di paha kiri bayi. Ini dong, kanan kita. Paha kiri bayi Fitka secara IM ya. Kemudian kita aspirasi, pastikan tidak ada darah. Kemudian suntikkan. Oh iya guys, kalau misalkan harusnya tadi itu sebelum suntik kita swab dulu pakai kapas air DTT. Jadi kita swab, baru kita suntikkan secara IM 90 derajat, kita aspirasi tidak ada darah, baru disuntikkan. Nah, sudah, yuk, sudah, buang di safety box ya, jangan lupa. Nah, kita lakukan pemeriksaan fisik dari kepala hingga kaki, semuanya head to toe. Kalau misalkan bagian tangan atau dada kita bisa buka bagian yang diperlukan untuk pemeriksaan. Jangan dibuka semua, nanti takutnya kedinginan. Jika sudah, kalau misalkan ini sudah 1 jam, baru kita suntikan HB, imunisasi HB. Sama kita ambil, ada ya. Misalkan ya, apa ya? Ya, misalkan ini HB-nya, nggak ada HB, seadanya. Kita HB. Ini kapas di TT sama dengan tadi, kita swab dulu 1 kali. Ini secara IM, baru kita suntikkan, langsung kita pencet, nanti keluar. Kita sudah semuanya, baru kita bedong bayinya. Ini nggak pakai, kita bedong. Berapa menit itu, Rek? 29. Ih, mampus kok. Kan 45 biasa. Nah, ini baru BBL. Cek. Iya sih bedongnya ya. Hah? Yuk. Oh iya, dipasang di sini. Tapi kok Masih hilang ya. Kita pakaikan topi. Terus baru sini. Kita rooming in bersama ibunya.
Ibu, ini bayinya ya Bu, alhamdulillah bayinya laki-laki normal. Oh iya Bu, nanti jangan lupa disusuin ya Bu. Apa ya? Ini di adiknya saya beli salep mata, itu nggak usah dihapus nggih Bu, itu nggak apa-apa supaya nanti nggak terjadi infeksi pada matanya nggih Bu. Jadi Ibu sambil disusuin ya. Terus kita juga sesuai dengan tadi kita lakukan evaluasi atau observasi dari TTV, HIS dan juga pendarahan ibunya. Sudah.